Pelajaran yang didapat dari kehilangan mungkin sebagian besar dari kita telah menyadari bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Segala sesuatu yang kita miliki saat ini hanya bersifat sementara. Harta benda kita, keluarga, bahkan orang yang sangat kita cintai, semua akan menghilang dari hadapan kita, cepat atau lambat. Kalau kondisinya seperti itu, apa yang dapat kita ambil dari situasi ini? Setidaknya ada 3 hal yang dapat kita terapkan untuk menyikapi hal ini. Pertama, syukurilah apa yang kita miliki saat ini. Banyak orang yang merasa tidak bahagia dengan hidup mereka karena mereka terjebak dalam masa lalu mereka atau khawatir akan masa depan mereka. Namun mereka lupa untuk mensyukuri apa yang mereka miliki pada saat ini. Mereka yang terjebak dalam masa lalu, mereka biasanya terjerat dalam penyesalan akan segala yang terjadi di masa lalu. Sedangkan mereka yang khawatir akan masa depan, mereka takut bahwa sesuatu akan terjadi di luar perkiraan atau rencana mereka. Hiduplah dan syukurilah apa yang kita miliki saat ini karena kita tidak dapat merubah masa lalu, kita juga tidak berkuasa atas masa depan kita kelak. Yang dapat kita kendalikan adalah masa sekarang atau saat ini. Pergunakanlah saat ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita tidak menyesal di kemudian hari dan akan menjadi pijakan yang baik untuk masa depan kita. Kedua, terimalah semua kelebihan dan kekurangan yang ada pada apa yang kita miliki, baik benda maupun orang di sekitar kita. Seringkali kita meremehkan atau menganggap biasa benda-benda yang ada di sekitar kita seperti dompet, ponsel, dan barang-barang lainnya. Begitu juga dengan orang-orang yang setiap hari kita temui baik di rumah maupun di tempat kerja. Ketika mereka tiba-tiba menghilang dari hadapan kita, barulah kita menyadari betapa pentingnya keberadaan mereka. Selalu sadari dan syukuri keberadaan mereka walaupun dari hal terkecil sekalipun. Sebagai contoh, untung dompet saya ini ukurannya kecil dan warnanya sudah pudar sehingga mudah dimasukkan kemana saja dan sekalipun terlihat tidak mengundang orang lain untuk mengambilnya. Dengan demikian, kita dapat menyadari manfaat dari benda yang tadinya kita anggap biasa saja dan tidak berguna. Kita juga dapat menerapkan metode ini pada orang-orang di sekitar kita. Yang terakhir adalah manfaatkan waktu yang kita miliki dengan benda-benda ataupun orang-orang yang kita sayangi dengan sebaik-baiknya. Sebagian besar manusia lebih tertarik untuk menghabiskan waktu mereka bersama barang-barang atau orang-orang baru yang lebih menarik dan cenderung melupakan barang-barang atau orang-orang yang sudah lama bersama dengan kita. Bisa jadi itu karena kita kurang memiliki waktu yang berkualitas dengan benda-benda atau orang-orang yang telah lama bersama dengan kita. Luangkan waktu dengan mereka lebih banyak sehingga kita dapat lebih menyadari arti keberadaan mereka dalam kehidupan kita. Singkatnya, segala sesuatu ada waktunya. Ada pertemuan pasti juga ada perpisahan. Jangan terlalu senang ketika kita bertemu, dan jangan terlalu sedih ketika kita berpisah. Cobalah terapkan ketiga hal di atas dalam kehidupan kita agar tidak ada rasa penyesalan yang menggelayut di dalam hati kita ketika kita harus berpisah dengan benda-benda atau orang-orang yang kita kasihi. Penulis, Albert Santoso.